Sekitar 3 mingguan yang lalu, Logitech ngirimin gua 3 item nih. Yang pertama itu adalah sebuah desk mat dan juga ada sebuah mouse. Dan yang terakhir ada sebuah keyboard. Dan ketiga item ini masuk ke dalam studio seriesnya si Logitech. Sebuah series yang baru yang diluncurkan sama Logitech di akhir tahun 2021 kemarin. Menariknya, barang-barang ini udah bisa kalian beli sekarang. Dan gimana reviewnya penggunaan gua selama 3 mingguan ini? So, langsung aja kita bahas. Ini dia review dari Logitech Studio Series. Yuk, jatuh. Yang pertama akan kita bahas ini adalah desk mat dari Logitech. Desk mat ini hadir dalam 3 warna. Sebenarnya menurut gua nggak ada yang spesial-spesial banget dari desk mat-nya Logitech kali ini. Kecuali satu hal, bahwa bahannya terbuat dari barang-barang recyclable, dari botol PET, plastik PET. Dia mendapatkan fungsinya kembali setelah di-recycle oleh si Logitech. Hasil recycle-nya itu bisa kalian dapetin di bagian permukaan atas ya. Dan sementara di bagian permukaan bawahnya Logitech menggunakan 72% natural rubber alias karet natural. Yang mana menurut gua Logitech ini mulai keren banget dan mulai ngikutin isu-isu soal lingkungan ya. Dari mulai menggunakan bahan recycle di headsetnya kemarin Gate 435, sekarang bahan recycle lagi sampai 100% di desk mat ini, dan juga menggunakan natural rubber, which is very good. Untuk jahitan-jahitan di pinggirnya juga rapih. Cuma protes gue sama Logitech kali ini adalah rubbernya itu kurang ngegrip gitu ya. Jadi beberapa kali gue pakai sambil ngetik-ngetik itu kadang-kadang suka geser sendiri ya. Jadinya kurang grippy rubbernya. Tapi mengingat keputusan Logitech untuk menggunakan 72% natural rubber, gue sih mendukung aja sih ya. Tapi kalau bisa sih dibikin lebih grippy lagi. Overall, this desk mat is very good dan juga tampilannya juga cukup minimalis. Mantap. Barang kedua dari Logitech Studio Series yang mau gue bahas ini adalah Logitech Pop Mouse ya. Akan ada 2 barang yang namanya ada Popnya, Pop Mouse dan juga nanti Pop Keyboard. Pop Mouse ini hadir dalam bentuk yang mirip-mirip banget sama Logitech Pebble. Logitech Pebble itu hadir udah bertahun-tahun yang lalu dan jadi salah satu mouse favorit yang sering gue lihat di foto-foto dan video-video desk setup yang ada di Instagram. Karena bentuknya yang kecil dan juga minimalis. Logitech Pop Mouse ini kayak semacam Logitech Pebble yang dikasih steroid. Steroidnya di sebelah mana? Ada beberapa fitur baru yang bisa kalian dapatkan di Logitech Mouse-nya ini. Logitech Mouse-nya ini secara fisik itu kelihatan tipis banget ya. Dan bagian atasnya ini bisa dibuka dengan sistem magnet. Kalau bagian atasnya dibuka, ini akan ada satu baterai AA yang menurut Logitech akan long lasting sampai dengan 2 tahun tanpa harus ganti baterai. Tentu aja karena gue baru pakai 3 minggu, gue nggak bisa membuktikan klaim Logitech itu. Kecuali gue punya time stone kali. Mengingat tadi di desk mat-nya Logitech udah bikin yang environmentally friendly banget, tapi ternyata masih menggunakan baterai biasa di Logitech Pop Mouse ini, buat gue sih agak sedikit mengecewakan. Ya kalau kalian cinta banget sama lingkungan, kalian bisa aja langsung beli baterai rechargeable supaya nggak banyak sampah baterai yang kalian buang. Di bagian atas kita bisa ngelihat ada klik kanan dan juga klik kiri seperti mouse kebanyakan, dan juga ada scroll wheels. Scroll wheelsnya ini dia menggunakan metode smart wheel yang mana ketika kita scroll satu-satu itu kita bisa merasakan tactility-nya satu-satu gitu. Tapi kalau kita langsung kenceng scrollnya bisa juga karena kita bisa merasakan dia scrollingnya tuh cepet gitu ya. Mirip lah sama MX Anywhere atau MX Master ya. Cuma yang jelas beda kepuasan lah. Feels-nya tuh beda jauh ketimbang MX Master 3. Karena MX Master 3 harganya juga beda, lebih mahal. Jadi lebih enak. Tapi Smart Wheels itu adalah sebuah additional yang keren banget. Di bagian bawah Smart Wheels ini kalian bisa ngelihat ada lingkaran warna kuning yang mana ini adalah tombol untuk memunculkan tabel emoji. Jadi kalau misalnya kalian lagi chatting atau lagi ngomong di Slack, ngomong di WhatsApp, kalian nggak perlu lagi buka tabel emoji secara manual. Kalian bisa langsung klik tombol yang kuning ini dan langsung muncul tabel emoji. Nice. Di bagian bawahnya kalian bisa ngelihat ada tombol untuk memilih koneksi karena mouse ini bisa dikoneksikan untuk 3 device. Tidak sekaligus tapi harus dipilih seperti MX Master dan juga MX Keys yang udah pernah kita bahas, dan juga ada lubang sensornya tentu aja, serta ada switch on dan switch off-nya. Untuk koneksinya sendiri Logitech Pop Mouse ini bisa menggunakan salah satu dari 2 koneksi, yaitu koneksi Bluetooth low power dan juga koneksi dengan Logitech Bolt. Nah, Logitech Bolt ini tidak disertakan dalam pembelian Pop Mouse karena harganya juga beda ya. Untuk pengalaman penggunaannya sendiri, gue sih ya nyaman-nyaman aja ya. Kalau misalnya mouse ini dipakai untuk kerja-kerja ringan, kayak misalnya ngetik atau ngedit video yang simple-simple, yang pendek, nggak butuh waktu lama, gue masih nyaman. Gripnya claw grip banget ya, alias kayak begini banget, sehingga agak kurang nyantai gitu tangannya kalau misalnya kita pakai berjam-jam banget.
Dan ya untuk penggunaan kebanyakan orang gue yakin Logitech Pop Mouse ini masih cocok buat dipakai. Untuk kliknya juga silent, nggak berisik, jadinya kalian bisa kerja tanpa harus ngegangguin orang di rumah kalian yang lagi tidur. Kayak gini nih. Kedengeran nggak? Hampir nggak kedengeran. Item yang ketiga dan yang paling utama menurut gua itu adalah si Logitech Pop Case ini. Logitech Pop Case ini adalah barang yang menurut gua unyul banget ketika pertama kali gua ngeliat. Bukan cuma gue yang bilang, tapi anak gua dan istri gua juga langsung ngerasa, ih keyboardnya keren banget. Nah, Logitech Pop Case ini emang hadir dengan desain yang agak unik ya dan agak berbeda. Dia kayak pengen stand out in the room gitu ya. Kalau kalian punya setup yang semuanya simple, kalian pengen nyari focal point. Nah, Logitech Pop Case ini cocok banget buat kalian taruh di setup kalian. Beberapa hal yang perlu kalian tahu tentang Logitech Pop Case ini, yang pertama itu adalah desain dari keycaps-nya. Warna keycaps-nya itu warnanya abu-abu dan juga hitam dengan ada aksen kuning di bagian deret emoji di sebelah sini. Dan juga untuk tombol escape-nya ini warnanya ada aksen warna emas, which is agak terlalu outstanding, terlalu keluar banget gitu ya warna emasnya, tapi menurut gue masih oke lah. F-Row juga gak ketinggalan, tetap ada di Logitech Pop Case ini dengan beberapa fungsi yang standar-standar aja, tapi ada beberapa fungsi yang berbeda juga. Kayak misalnya tombol F4 untuk munculin desktop. Jadi kalau misalnya kalian mau nutup desktop ya, lagi main game ketahuan sama bos, tinggal pencet ini aja, ntar desktopnya langsung muncul ke depan. Dan Windows yang lainnya langsung ke minimize. Dan juga tombol F5 bisa langsung untuk screen capture gambar yang muncul di komputer kalian. Tombol F6 juga bisa untuk mute mic. Jadi kalau misalnya kalian lagi Zoom meeting, kalian bisa aja mute dengan langsung mencet tombol F6. Dan ada satu tombol lagi yang menurut gue menarik, itu adalah tombol dictation di samping tombol delete. Jadi kayak speech to text atau kayak voice command gitu lah ya. Tergantung kalian nyetelnya nanti kayak gitu. Sama seperti MX Keys, Logitech juga mikirin legend yang di bagian bawah nih. Legend di bagian bawah ini ada untuk Windows dan juga untuk Mac. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau misalnya keycaps-nya itu nggak compatible alias terlalu Mac-minded atau Windows-minded. Dua-duanya diakomodasi sama Logitech di Logitech Pop Case ini. Di bagian pinggirnya kalian bisa dapetin sebuah switch on-off dan di bagian belakang ada beberapa rubber fit untuk memastikan dia nggak geser-geser kalau misalnya kita ngetik. Kalau ngetiknya lagi bersemangat banget gitu. Ada juga sebuah kompartemen baterai yang ini bisa diisi sama dua baterai AAA yang kecil-kecil itu. Dan ya ini juga sekali lagi gue sayangkan mengingat Logitech tuh kayaknya udah sayang banget sama lingkungan, tapi kali ini juga masih menggunakan baterai yang biasa. So buat kalian yang nggak mau nanggung-nanggung sayang sama lingkungannya, please beli baterai yang bisa di recharge aja langsung. Tapi kalau nggak beli dalam waktu dekat juga nggak masalah, karena beda sama Logitech Pop Mouse tadi yang bertahan sampai 2 tahun, Logitech Pop Case ini baterainya kata Logitech bisa bertahan sampai dengan 3 tahun. Lama banget bos. Oh ya, di samping baterainya kalian juga bisa naruh Logitech Bolt dongle-nya di sini, jadinya nggak khawatir hilang. Tapi kan dongle-nya nggak ada. Jangan khawatir, karena Logitech Bolt dongle-nya juga kita dapetin nih langsung di Logitech Pop Case ini. Dan yang menariknya, ternyata Logitech Bolt ini bisa disambungkan dengan 6 device sekaligus yang bisa connect ke Logitech Bolt. Jadi, kalau kalian beli si mouse dan juga si keyboard, dua-duanya bisa secara langsung dikonekin ke Logitech Bolt-nya. Fakta bahwa Logitech itu menggunakan koneksi Logitech Bolt di keyboard dan mouse ini membuat gue berpikir, Logitech Bolt itu kan keunggulannya latensinya yang rendah ya, delay-nya rendah banget. Apakah sebenarnya Logitech tuh kepikiran ya buat ngejadiin keyboard ini jadi keyboard gaming? Bisa jadi karena latensinya yang rendah tadi. Oke, sekarang kita bahas tombol emoji yang warna kuning nih, beda sendiri yang ada di sisi sebelah sini nih pinggir-pinggirnya. Tombol emoji ini berfungsi untuk langsung ngetikin emoji yang sesuai sama gambarnya. Kalau gambarnya emoji yang love-love gitu ya langsung keluar yang love-love, emoji nangis langsung keluar nangis, dan yang paling bawah ini akan mengeluarkan tabel emoji sama seperti di Logitech Pop Mouse tadi. Nggak ketinggalan, Logitech juga nambahin 4 buah keycaps emoji yang bisa kalian ganti di tombol emojinya ini. Dan bisa langsung kalian setel di dalam aplikasi Logitech Hub. Dalam aplikasi ini kalian bisa atur keluaran emoji sesuai sama gambar di keycaps-nya. Nggak ketinggalan, di keycaps tambahannya ini juga ada 2 keycaps yang sangat ultimate untuk kita, para pekerja yang disuruh sama bos tapi nggak bisa ngelawan. Keycaps
Satu hal lagi yang agak gua kurang suka itu adalah karena bentuk keycapsnya yang bulat-bulat nih. Jadi kalau misalnya kita harus ngetik cepat, itu sering banget tangan gua kepleset ya. Dan switchnya ini terlalu enteng untuk selera gua. So, gua sulit untuk merasa nikmat gitu ya ngetik di keyboard ini. Padahal gua udah pakai lumayan lama, sekitar 3-2 mingguan meskipun nggak intens banget. Untuk penggunaannya sendiri gue pribadi kurang paham sih sebenarnya emoji ini siapa yang make gitu ya. Mungkin karena umur gue juga beda sama kalian. Umur gue udah 30-an tahun. Mungkin Gen Z atau di bawahnya menggunakan emoji itu banyak gitu loh. Biar nggak ribet jadi langsung pencet aja. Tuk. Anyway, ini adalah sebuah hal yang menurut gue unik dalam sebuah keyboard. Dan bisa jadi nanti akan ada keyboard-keyboard lain yang meniru hal tersebut. Oh iya, buat koneksinya selain pakai bolt tadi, Logitech Pop Keys ini juga bisa menggunakan Bluetooth. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya dongle-nya hilang, nauzubillah, kalian bisa tetap koneksikan dengan Bluetooth. Oh iya, karena dia adalah sebuah keyboard mechanical, dia juga menggunakan switch mechanical, yaitu switch dari TTC atau TTC. Warnanya sendiri brown, yang katanya sih harusnya tactile. Cuma ketika gue rasain ini empuk banget. Tactility-nya tuh kurang berasa, jadi kurang oke lah menurut gua. Berasa ya kalau misalnya keyboard ini emang agak kopong di dalamnya dan juga ada rattle gitu ya untuk stabilizernya. Karena switch-nya ini nggak hot swappable alias nggak bisa kita buka sendiri dan juga kayaknya untuk ngebongkarnya ini sangat susah, jadinya gua nggak bisa ngecek apakah switch-nya ini udah dilubing dari pabrik atau belum. Tapi kalau dari suaranya sih kayaknya nggak ada luban ya yang ditanamkan di dalam switch-nya ini. Ya, pretty standar lah menurut gue. So, itu tadi 3 item dari Logitech Studio Series yang bisa aja langsung kalian dapetin di toko resmi e-commerce-nya Logitech Official Store. Di mana-mana tuh ada tuh. Menurut gue sebenarnya ketiganya ini adalah barang yang oke banget. Cuma sayangnya barang ini sangat niche gitu ya. Sangat khusus diperuntukkan untuk orang-orang yang emang mementingkan emoji dan gaya ketimbang fungsi kalau menurut gue ya. Siapa mereka gue kurang tahu, bisa jadi kalian, bisa jadi saudara kalian, bisa jadi adik kalian, bisa jadi kakak kalian, bisa jadi bapak kalian yang sering nge-share hoax di WhatsApp biar gampang gitu pakai emojinya gitu ya. Oke, itu aja ya, gue Dian dari Main Lagi pamit. Terima kasih sudah menonton. Dan juga jangan lupa subscribe, juga di like videonya dan di share kemana-mana supaya banyak yang tahu ada channel yang namanya Main Lagi. Dan gue ngebahas gadget di setiap videonya. Gue pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Noted. Ya. Mohon dimaklumi. Bukan, apa namanya? Sekedar mengingatkan.